Kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat diporotin sama dokter, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak. Mau cengap-cengapan doang, makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda 8:30, masukin lagi, besok dijemur lagi. Ih, amit-amit cabang bayi dah ya bang. Ya Allah, dijemur lagi 8:30, masukin lagi, dijemur lagi. Pas anaknya jemur, anaknya lupa ngangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus bil khusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Zuhri Ya'qub, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Abdul Muhsin, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Auza'i Mahfuz LCMA, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Mulyadi, terkhusus Ketua DKM Masjid Jami As-Solihun, orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Bashir, dan segenap para tokoh yang lainnya, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Ali Anwar, hadir Bapak Wali Kota Tangerang Bapak Dr. Andes Haji Syahrudin, Bapak Camat Cipondo Bapak Haji Muhammad Marwan SIP, Bapak Lurah Petir Dr. Andes Haji Abdul Rahim, Bapak Ketua RW 06 Kampung Cantiga Bapak Haji Ahmad Sujai, seluruh panitia Maulid Masjid Jami As-Solihun, terkhusus yang sama saya hormati selaku Menteri Perhubungan, yaitu abang saya Bang Haji Weli Hasan, karena beliau yang hubungin saya beserta anaknya si Iqbal yang gemuk, dan segenap para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita hadir memperingati Maulid di halaman Masjid As-Solihun dengan tema Zikra Maulidir Rasul, memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1447H garis doyong 2025, tanda kutip, mari meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pribadi muslim yang kafah. Kori internasional ke Muhammad ZA Nodiano, ya fotonya pojokan jelek banget. Mudah-mudahan kumpul hadir kita malam ini Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, dan kumpul kita malam ini kita berharap kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, banyak para netizen bertanya, biasalah namanya warga plus 62. Ada yang nanya, Pak Ustadz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid?
Banyak pertanyaan kayak begini. Sesungguhnya yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Ayatnya jelas, kita hafal semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Secara tidak langsung Allah yang nyuruh. Itu dari ayat itu dibilang bagi kita nih bahwasanya contoh itu Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, Pak Ustadz, apa yang saya contoh? Kan nabinya udah nggak ada. Rasulnya kan udah wafat. Apa yang mesti dicontoh? Kalau Bapak Haji Basir orangnya masih jogrog. Ngerti jogrog? Masih kelihatan, masih ada, gampang dicontoh, gampang dilihat. Lah ini nabinya udah wafat, Ustadz, Rasulnya udah nggak ada. Kalau nabinya nggak ada, disuruh kita pelajari riwayat sejarah Rasul. Mana kita baca? Tadi riwayatnya dibaca Maulid Barzanji dari pasal 1, pasal ini dari mulai ya Robbi inna patahna al jannah wa ba'du nasabun walama aroda walama tama wa muhayyan, itu semua sejarah Ibu. Makanya kita baca tadi riwayat perjalanan Rasulullah. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener po? Apal banget ya kalau lagu mah. Nggak pakai diapalin juga, apal sendiri. Nih saya kasih contoh nih, apal semua pasti nih. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak. Yang penting kalau lagi pasti ada. Tambah lagi sebotol idi-idi. Apal kan Bang? Wadon. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu cing. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuman kadang-kadang kita amarawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, au. Iya po. Pengarang rawi bilang, sering kita baca, nahnu jiranum haramil niwal. Ada kan di rawi? Ada enggak? Tuh pengarang rawi udah ngomong, kami ini yang ngarang rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, kami tinggalnya di situ dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti yang ngarang ini rawi bener-bener temennya Nabi. Jadi mulid dari dulu udah ada po. Mulid dari dulu udah ada. Mulid udah ada dari dulu, bukannya bid'ah, bukan. Yang bid'ah mah tuh ulang tahun bid'ah. Itu kerjaan orang stres. Ketahuan lilin mau ditiup dinyalain, kan PA. Ayo dah, pikirin dah po, pikirin ayo dah. Lilin mau ditiup, dia nyalain. Habis dinyalain, dia tiup. Kan mati tuh lilin. Pakai hidup nyanyi panjang umurnya serta mulia. Lah mati panjang umur. Lengkong saya Bapak Haji Basir nggak pernah diulang tahunin. Umurnya panjang sampai karang ya Mbak ya. Ya Mbak ya. Ya Mbak ya Mbak. Ya Mbak. Iya Pak Mbak. Orang sekarang pada sok belagu pakai kue tart orang lilin. Wah, happy birthday to Yul, happy birthday to Yul. Lah tuyul ulang tahun. Hai dede. Nabi tuh sejarahnya kita baca. Assalamu Zainab
Jagrawi? Ada kan bang? Bang, nyaut apa? Ya Allah, mata melotot ditanya diem aja. Kalau di kampung saya namanya bandeng telat. Pok. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama. Catat, Bu. Waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam, Allah diprotes sama malaikat. Malaikat pada protes, malaikat pada demo. Apa demonya? Malaikat ngomong, ya Rob, kenapa engkau ciptain Adam? Adam itu kan manusia, manusia kan perusak. Malaikat so tahu banget bang, orangnya belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, beliau malaikat semuanya pada heran kagum bang. Malaikat sampai bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan, justru Nabi Adam Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo nanya lagi, Pak Ustadz, kalau bukan Nabi ya Rob, kalau bukan Nabi Adam, siapa ini nurnya kau ciptain? Kata Allah, justru Nabi Adam Allah taruh di urutan yang atas. Kila huwa Nuh. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, apakah ini nurnya Nabi Nuh? Kata Allah juga bukan. Justru Nabi Nuh perahunya nggak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya kita nih kampung Cantiga kalau pengen nggak kebanjiran, amalin dah amalan Nabi Nuh biar nggak kelebu. Apa amalannya Ustadz? Di antaranya yang diamalkan Nabi, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru dateng tuh. Kita kadang-kadang pada terbalik. Giliran orang kaya yang undang teragak-ragak. Ada orang kaya mati, itu Ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, 1000 aja baca orang kaya makannya enak-enak. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah, la ilaha illallah, la kelar ya. Dia pikir makannya kuntet paling nih. Kita juga biasanya palingnya telur ayam negeri sama bihun begitu. Ya Allah, Nabi Nuh. Nabi Nuh, Pok. Nabi Nuh. Malaikat kepo nanya lagi, Ustadz, Bapak, ya Rob, bagaimana nih? Nabi Nuh bukan, Nabi Adam bukan. Nanya lagi sama Allah, ya Rob, kalau bukan Nabi Nuh bagaimana? Kila huwa Ibrahim. Apakah ini nurnya Nabi Ibrahim yang kau ciptain? Allah juga bilang, bukan. Ini bukan nur Nabi Ibrahim. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namruj, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh hebat Pok, Nabi Ibrahim pas dibakar nih, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Tuh adem. Waktu itu sedunia api nggak ada yang panas bang, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang. Apinya nggak panas. Maka di ayat boleh diamalin buat empok-empok nih, ibu-ibu yang depan kompor sering masak. Baca ayat ini Pok, sebenarnya kalau kita yakin insya Allah. Nama Ibrahimnya ganti sama nama kita. Nama kita Khalillah. Ada Khalillah ya. Iya nyaji. Depan kompor bacanya nih, ya narukuni bardan wassalaman ala Khalillah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Oh, ukuran kita net pokoknya. Ya elah, belum dipencet, belum. Ya, belum dipencet. Pakai video, belum pencet dulu, Mbak. Jadi kalau begini doang kagak kerekam. Pencet dulu, Baji. Nah, iya. Iya, nih kamera, nih foto, ini video, Mbak. Tuh, nih, dah.
Ini merah, yang merah pencet yang merah. Nah, sip. Nah, dah rekam. Nah, ke saya sini. Nah. Oke, guys. Oke, guys, saya bersama lah dulu, Mbak, belum kelar udah ada ke sono aja. Babak sini mukanya. Nih tuh, Bu Baji. Nah, sini saya pegang, Babak. Ini kagak kelihatan tenda yang di center. Tuh, oke, guys. Oke, guys. Saya bersama ketua DKM, guys. Hari ini, guys, saya lagi ceramah di bukain kamera, guys. Oke, guys, kita ketemu lagi, guys. Ya, guys, ya, guys. Jangan lupa like, share, and subscribe, guys. Coba dah. Ada aja. Untung ketahuan sama saya. Belum dipencet tadi, Po. Begini aja. Ini katanya maklum katanya aki-aki begitu katanya. Orang aki aja, Pak, jangan pakai aki-aki. Kalau aki tua, kalau aki-aki tua banget, Pak, ya. Bapak Baji bercanda. Tuh share, Pak. Bapak punya Facebook, Instagram? Ntar saya follow. Bu. Terus iklan barusan ya, Pak. Ngapain lagi dia bikin video sama saya? Bu. Ini Masya Allah Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasulullah dikatakan penghias para nabi. Kenapa? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita. Di mana-mana, Bang, musuh itu nggak demen sama kita. Kagak ada yang namanya musuh. Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Baterainya habis, Bang, kamera itu. Oh, tadi udah ganti baterai. Udah ganti, iya. Takutnya nggak kerekam. Ya Allah, Bu, di mana-mana musuh nggak demen, Bang, sama kita. Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Dulu sebelum Nabi lahir, Bu, ada yang namanya Soad bin Qorib. Soad bin Qorib demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Mana kita dibohong-bohongin, Bang, sama dia tuh. Nangkap jin bertiga sama temennya. Dia tangkap, dia masukin ke botol. Dia tekep kenceng buat. Temennya yang belakang dua dorong-dorong. Iya lah, udah ditekep masih didorong aja dari belakang. Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada solawatan. Solawatnya jinnya pada solawatan. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Stres ini dia. Siapa yang disolawatin orang yang gak ada? Bayangin Nabi mau lahir aja jin solawatan. Nabi mau lahir jin solawatan. Nabi. Makanya kalau ada orang kagak demen mulu dan gak demen solawatan, tuh manusia lebih jelek daripada jin, Po. Lebih jelek daripada jin. Dia teman gerandong, gandarwo, kuntilanak, bebegi, sundal bolong. Makanya selawat baca. Selawat. Amalan yang kagak ketolak lagi, Po, udah selawat aja. Selawat. Pak Ustadz, saya lagi halangan, lagi head, boleh selawatan? Boleh, ada pahalanya gede. Tad, saya selawatan pengen pamer sama orang ini, pengen dipuji sama mertua. Boleh, boleh. Baca solawat dalam keadaan ada wudhu, nggak ada wudhu. Bahkan baca solawat, Bang, dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Nih hebatnya selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lawat. Baca. Kapan aja kita baca selawat, embat aja udah. Baca. Selawat. Apalagi emak-emak. Mas selawatan ada getap. Cakep, Po. Masak, nyuci, goreng tempe, selawat aja udah embat. Goreng tempe orang tua dulu nih, ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Tuh selawatnya khusyuk, tempenya angus.
Pas lakinya makan marah-marah, "Nyalu ngapa tempe angus?" "Gara-gara Muhaimin bang." Lakinya nanya, "Muhaimin orang mana itu?" "Bukan nama orang bang, nama selawatan." "Oh lu goreng tempe sambil selawat?" "Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat." Gak jadi berantem cing. Enak berkah. Ini kadang-kadang emak masak kan nyanyi mulu, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, udah pakai TikTok lagi depan HP. Wah ilah, pakai lab di TikTok. Deh, wow. Dulu Nabi Adam itu kegoda gara-gara buah khuldi, ditipunya gara-gara buah khuldi. Orang laki ditipu, sekarang pakai kamera filter. Selawat. Jangan nyanyi mulu. Nyanyi bukan nggak boleh, boleh. Tapi kan kalau dibarangin sama selawat kan lakinya kagak denger, abis kompor tendangin sama lakinya. Ya Allah cing, adem. Biar kita kata kagak demen sama laki, lagi kesel sama laki, selamatan jadi adem. Bang berantem ayo. Mulai kesel sama lu dari kemarin. Belanja ngasih kurang mulu lu. Ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu mestinya cing. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya. Komarun, 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 sidina Nabi Komarun. Bininya namanya Rodia. Balikin malakinya, Rodia ya dawal ayana. Bininya kesel, "Ya toh ibu Rodia." Enggak jadi berantem. Anaknya yang kecil ngingat emaknya pada berantem, selawatan ngikut lagi tuh bocah. "Ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu." Wahai rasa keluarga, enggak jadi berantem, jadi lomba marawis. Selawat yang kita baca, "Al jannatu wa na'imuha sa'dul limay yusalli wa yusallim wa yubarik." Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan buat orang yang senantiasa lisannya selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah bilang, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Allah yang praktekin sendiri, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah bersolawat Allah, malaikat bersolawat, baru ada perintah buat kita yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu." Luar biasa po, Nabi mau lahir jin pada solawatan. Kehebatan solawat luar biasa. Meskipun bulan Rabiul Awal udah meninggalkan kita, masuk Rabiul Akhir, kita tetap istiqomah bikin maulid. Apalagi semenjak masuk tanggal 1 Rabiul Awal, masjid, musola, majelis taklim, pondok pesantren, sekolahan, madrasah bikin maulid. Pasar-pasar bikin maulid, instansi pemerintahan, wali kota, bupati di kabupaten, semuanya po, instansi-instansi, kantor-kantor bikin maulid. Solawat yang disiarkan, Masya Allah, masuk ke medsos, TikTok, capcut, isinya solawatan semuanya po. Instagram, Facebook, semuanya solawat. Sampai status WA kita isinya solawat semua. Luar biasa. Sampai tukang tahu bulat keliling kampung pakai ganti lagunya solawat. Orang jadi pada adem, pada beli semuanya. Makanya laku keras tukang tahu bulat. Kenapa? Biasanya tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Wow, begitu pas masuk bulan Rabiul Awal ganti lagunya tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget semuanya. Tahu dadakan 500-an. Nenek-nenek kita kagak demen tahu bulat jadi beli. Gak usah sendiri, nenek-nenek emang giginya nggak ada odometik.
Beli tahu bulat ya kolom-kolom doang di mulut, mau dioper ke kanan, dioper ke kiri. Kata cucunya, telan nek, telan. Ayo kelolodan tuh nenek. Alhamdulillah po, selawat yang dibaca bikin adem, alhamdulillah. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, lah belum nengok-nengok kemarin nih, banyak orang juga. Iya, bapak-bapak mah anteng kagak pakai ditengok. Ini nih yang rese depan bang, kita meleng dikit ya kongko. Gini bapak-bapak mah CS. Nih ya Allah bang. Yang ketiga, Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Rasulullah belum lahir nih, tapi ceritanya udah ada bu. Mana buktinya? Di rawi kita baca. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata bi fatatuhu فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. Ada kan di rawi? Maulid tiba ada kok. Ganjelin. Pakai legging saya tuh, tenang aja aman. Ini legging emak saya pakai. Tadi di jemuran, makanya lihat depan kendor, belakang kendor. Duh, bu. Tuh, cuma anak dulu dengar kata bang. Kalau kata bapaknya simpen. Kalau kata bapaknya jangan, nurut. Bocah dulu mah, dulu saya masih kecil diprototin ya, sekolah aja udah gede, udah senawiyah, diprototin sama emak sama bapak, nunduk takut. Bocah sekarang, wah. Jangankan diplototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu bak? Ngapa lu bak tuh bocah sekarang? Beda sama bocah dulu, nurut, nunduk, diomelin mak. Apalagi bini sekarang, lain sama bini zaman dulu. Wah, lain banget dah, beda, jauh, udah jauh. Dulu emak saya diomelin, saya inget tuh sama bapak saya, gua tabok lu, gua tabok. Jangan apa bang? Bang, udah bang, sabar bang, sabar. Udah, abang jangan marah bang, sabar. Tuh emak zaman dulu. Bini sekarang, wah lain bang, gua tabok lu, matiin aja bang. Matiin aja, matiin, tanggung lu tabok, matiin aja nih. Ambil pisau, bunuh, gua bunuh. Gua tahu kalau gua mati lu kawin lagi, matiin aja bang. Ya Allah. Anak dulu mau dengar kata, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika Yasar meninggal dunia, kotak dibuka sama anaknya, ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita dengan kenyataan sama, enggak meleset acan-acan. Enggak meleset. Prediksinya tepat. Lain sama prediksi kita. Kita prediksi sering meleset. Bener bang, lu lihat ini gue nyalon wali kota, entar juga menang, kalah. Prediksi meleset udah, bininya lagi bunting 9 bulan. Bapak-bapak lagi ngagul aja sombong. Lu liatin bini gue nih, bunting 9 bulan. Ntar juga anak gue kalau lahiran nih bini gue, keluar anak gue putih bersih lah kulitnya. Emak bapaknya putih. Pas keluar lutung. Keling banget tuh bocah. Bu, bang, Nabi cerita sama kenyataan sama. Hebatnya Rasulullah disebut Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasulullah dikatakan apa? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kenapa begitu? Nabi itu bang, azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kalau kita nih bapak ibu semua yang di sini termasuk saya, nih kemana-mana di perut kita nih kotoran banyak. Kemana aja kotoran itu kita bawa ngikut dalam perut kita. Tapi Nabi beda. Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini.
Banyak yang kalau buang air teh yang hilang. Nah, bukan hilang bu, orang pinggir kali beraknya itu bukan hilang tapi kanyut. Beda hilang sama kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat pakai ngomong, Nabi sini aja buang airnya ya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski waktibi, Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot jatuh. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang. Bau. Maka beliau, istri beliau tuh namanya Siti Aisyah, ibu. Bang, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, di keringetnya dilapin nama Siti Aisyah. Itu dilap, habis dilap diciumin nama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Ngikutin Siti Aisyah lah. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul kok. Empok gentak aja, sini bang. Pengen ngerasain minyak misik bang. Dilap, memampok, habis dilap, cium. Insya Allah bau perengus. Bau kabel kebakar po. Beda Nabi mah azkal azkia, alhamdulillah. Nih tahu sejarahnya, kita baca di Rawi, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Bicara kemuliaan, nih kan temanya tuh meneladani akhlak Nabi tuh nih baleho nih, untuk menjadi pribadi muslim yang kafah. Po, apa kemuliaan akhlak Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Allah itu memuji engkau wahai Muhammad, terdapat suri tauladan akhlak budi pekerti yang agung. Allah sampai memuji kok. Kemuliaannya banyak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Tadi dibaca rawi berzanji, Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Nabi itu orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya maluan banget cing. Pernah satu hari, kenapa Nabi disebut pemalu? Ada ceritanya. Waktu Nabi naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Nabi, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi turun. Kenapa turun? Mukanya pucet. Malu ibu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis cing. Oh, tibang betis. Ini sekarang kan orang sekarang urat malu udah banyak yang putus bang. Bener dah. Perempuan pakai kaos ketek ngablak, Allah, rambut merah kayak Belanda jonggol, beriah baju, Allah, udah kagak resep banget ngelihatnya dah. Kita orang laki, amalan kita sering angus bang, gara-gara perempuan pakaian begitu. Sebenarnya jagain po, tutupin. Iya, kita amalan kita jadi angus, kita nggak liatin barang bagus, kita liatin dosa, ya kan. Iyalah, makanya kita disalahin sama dia, sama orang perempuan. Dasar laki mata keranjang, buaya darat. Wah, kita dikata buaya darat, lu lobangnya. Sih, emang agak ada lobangnya buaya. Bu, guru kita nyampe. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Al-Mukarram sahibul fadilah. Ada'i ilallah. Kakanda Ustadz Ki Haji Auza'i Mahfuz LCMA sampai jam 12. Guru, ngundang apa ngontrak? Orang ngundang mah serah saya lah. Iya, guru istirahat dah. Jangan lupa Naga Sastra, Naga Sosro rokoknya beliau. Iya, rokok sin, rokok syar'i ya. Kalau ada siapin kopi kentelan dikit. Guru Auza'i. Siapa lagi yang belum nyampe? Kita tampung terus kiai di sini. Tenang aja. Gezuri belum nyampe. Iya, alhamdulillah lagi jalan. Tadi udah menurut tim halo-halo, beliau insya Allah mau OTW kemari, mau ketemu saya, mau kongkok dijagal di tempat Bang Haji Weli, ngajakin kongkok ngadu bako kata. Ya udah. Iya, guru kita lagi jalan. Tenang aja, kita tungguin. Baru jam 9. Tenang aja po. Hah? Jam 9 lewat 2 jam maksudnya.
Bu. Rasulullah sangat pemalu. Kemuliaan akhlaknya luar biasa. Apalagi syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Padahal Nabi pangkatnya tinggi banget, Bang. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya beliau lebih tinggi dari 313 rasul. Gelarnya beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusak, ditipek, digebek, udah nggak nemu dah. Tapi Nabi pangkatnya tinggi, kagak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tibang jadi bini RT, tengik buat lagu. Ada Bu RT. Bukan RT sini, bukan. Sono di laut. Di luar negeri, di luar negeri. Di luar negeri po, RT luar negeri. Luar negeri, luarnya lagi dah. Kita kadang baru kaya dikit udah sombong. Banyak gak orang kaya sombong? Banyak po, namanya korun. Itu orang kaya sombong, korun. Tadinya orang susah jadi orang kaya, sombong dia. Korun, makanya kalau ada orang kaya sombong, itu anak buahnya korun. Dikasih jabatan sombong. Ada gak pejabat sombong? Banyak, namanya Fir'aun. Itu Fir'aun pejabat sombong dia. Makanya kalau ada pejabat yang sombong, itu dia anak buahnya Fir'aun. Mentang-mentang pangkat tinggi, jabatan tinggi, jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Nabi syadidal haya wa tawadhu, rendah hati. Dikatain, dihina Rasulullah, dibully, dinyinyirin. Nabi nggak pernah balas. Dikatain, diteror, mau difitnah, bahkan difitnah, Nabi nggak balas. Rasulullah luar biasa akhlaknya. Pernah satu hari datang beliau mau ke masjid, sampai di dekat masjid ada yang ngeludahin dari atas rumah. Melihat ke atas, ya Allah, diludahin. Senyum Rasulullah. Lewat lagi kedua harinya, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat masjid, masih diludahin lagi, Nabi tetap senyum. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ngeludahin po. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Haji Weli nanya, Haji Weli salah. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Tengok aja kayaknya ada yang dicari. Enggak nyari siapa-siapa. Cuman saya lagi heran. Heran kenapa ya Rasul? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan saya. Kok sekarang nggak ada langganan saya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ngeludahin. Kemana ya orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang po, ya Allah. Akhirnya Nabi buru-buru pulang ngambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Sampai depan pintu rumah yang sakit, pakai salam Nabi, Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah bang di atas balik lagi kekurub po, lagi ngerintih aja. Panas dingin, habis vaksin kali dia, kena Sinovac, nggak ASEAN. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget bang. Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Ngomong bang, sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin. Tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit. Satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi banyak. Kesono-sono ya. Salah. Itu keceplosan, kelebihan. Padahal teman saya banyak. Kamu lebih dulu nengokin saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Enggak nemu yang begini bang. Enggak nemu dah. Kalau model kita diludahin begitu, habis kita serampang. Wah, kita ongsok mana lu, ngapain pakai ludahin gua serampang, oyok-oyok, gua udag-udag, gua bledik. Nabi nggak bales, lagi jalan.
Diludahin nggak marah. Lagi jalan-jalan Nabi berduaan dengan Siti Aisyah, lagi weekend. Lagi weekend. Lagi berduaan jalan mesra gandengan tangan. Orang kafir ngasih salam, Bang, salamnya beda. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain. Assammu alaika. Assammu alaika. Assammu alaika. Sammun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus. Marah? Enggak tuh. Yang marah Siti Aisyah, istri beliau marah banget, dibalikin tuh orang. Assalamualaikum wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat lu, diazab lu. Tuh perempuan. Asal tahu aja. Dari kasih satu, mulangin tiga. Kebanyakan dia emang udah dari sononya begitu. Tapi Nabi kan pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan, mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Tenang ayang beb, tenang. Jangan ngegas, jangan ngegas. Oh, stop sayang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Cukup begitu. Assalamualaikum ya Muhammad. Wa alaika. Mampus lu Muhammad. Lu juga. Begitu artinya. Jadi enggak usah ngegas. Nabi ngajarin akhlak yang begitu luar biasa, nyontoin kita begitu luar biasa. Baru dikatain enggak marah, diludahin enggak marah. Apalagi lagi ceramah, Bu. Ini yang parah nih, Bang. Lagi ceramah Nabi di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidat Nabi, keningnya berdarah. Disambit bukan disambut. Lagi ceramah beda sama si Tile. Tile mah Bu pakai diarak-arak lagunya, makanya saya paling enak kalau diarak-arak. Ngapa tahu kata kayak topeng monyet saya. Saya bilangin di mana-mana, Bang, emang saya nggak pernah mau diarak-arak. Saya bilangin panitia jangan pakai diarak, pakai hadro, ganggu. Kadang lagi sambutan di panggung, ada baca kori lagi baca Quran, ya kan ganggu namanya. Makanya saya pengen ngumpet-ngumpet aja. Tadi juga kebingungan, mampir ke rumah Bang Haji Weli, suruh mampir, ntar bagaimana? Oh, ada yang ngajak mampir ke sono, datang ya Allah. Jadi pada ribut. Jadi saya bilang begini, udah dah, mending gue pulang aja, saya kata gitu. Iya, alhamdulillah mampir ke sini. Ntar katanya mampir lagi ke sono, diajak mampir kan. Ya Allah, kecium tangan. Najong. Tadi kita lepot-lepotin sini tuh. Iya, bekas makan yang amis tuh, cium. Pok saya mah biasa aja gitu, nggak gimana-gimana, biasa aja, kelas. Ya kan. Iyalah. Masya Allah, jangan sampai berwah-wah pakai pasang petasan lagi nyampe. Buah lo kaget saya. Dia kira kita habis sunat kali dipasang petasan. Jangan besok-besok kalau saya jangan pakai diarak-arak. Nggak resep, hati ngenerima, di hati ngenerima. Kalau saya diarak itu setan pasti bisikin, Pok. Wah, ente yang paling hebat, ente yang paling mulia. Udah kasih tangan ente, cium tangan ente, begitu. Makanya saya agak mau, Pok, dicium tangan. Nggak apa-apa. Kalau salaman ngasih amplop, saya terima. Ya, orang dibagi, lo nggak apa-apa ya. Bang Haji Weli juga udah CS saya sama beliau. Ya Ki ya, saya emang nggak pakai ngarep-ngarepin. Ntar dibagi sekian, enggak ngarep-ngarepin. Ya kita mah nggak ngasih ngarah amplop, enggak Bang Haji Weli, enggak. Isinya juga enggak, saya kagak ngarepin isinya. Yang penting jumlahnya, insya Allah. Iya, buat apa isinya kalau isinya daun? Iya, lagian juga sama CS nggak ngapa-ngapa. Kalau mau orang-orang mah silakan deh pakai hitung-hitungan. Kalau sama saya mah Bang Haji tenang aja, nggak pakai hitung-hitungan. Iya, kita kan udah sedara ya kan. Iyalah, tapi kan duit nggak ada sedaranya. Tawa dia. Jangan dianggap bercanda, Bang. Nyampe mana tahu tadi tuh kita cerita. Nabi Bu, Nabi disambit. Lagi ceramah disambit, Bang, ditimpukin berdarah. Marah. Lah kagak marah Nabi. Yang marah malaikat Jibril, Bang. Jibril, malaikat. Ya Allah, malaikat Jibril marah. Jenderalnya malaikat marah. Nabi ditimpukin. Sampai segitu emosinya. Nyamperin Rasulullah, itu malaikat Jibril ngasih tawaran. Tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud, ini gunung Uhud, gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu. Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi?
begitu kira-kira. Jibril marah dia, Muhammad ngomong aja, Jabal Uhud gua tibanin. Jangan Jibril, jangan. Emang kenapa sih Mad? Ini kalau bahasa kita. Emang apa nggak mau tawaran dari gua? Begini Jibril, saya kan dakwah jangka panjang. Kalau yang saya ceramain ini orang tuanya nggak beriman, ntar saya tungguin anaknya Jibril. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh bocah. Lah bapaknya kafir, emaknya kafir, tibanin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman terus saya tungguin cucunya, siapa tahu cucunya beriman. Masya Allah, sabarnya luar biasa Nabi kita. Terus mau apa kau? Saya mau doain aja Jibril. Didoain nama Nabi yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka enggak ngerti. Nabi, wah, Masya Allah bang, yang nimpukin didoain nama Nabi. Kagak nemu udah model begini? Enggak nemu. Enggak nemu. Lah berdarah jidatnya ditimpukin pakai batu, pakai didoain yang nimpukin, enggak nemu yang model begini. Enggak nemu. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Saya Betawi. Wah, lu gelar gua gulung. Betawi emang bekar ada gede ya kan, lu jual gua borong. Kan begitu. Kalau saya nih umpama nih Tile lagi ceramah, ini mah umpama doang ini bang. Nih jangan dipotong videonya, ntar dipotong, diedit, diviralin lagi. Ini umpama guys ya kan. Tile lagi ceramah ditimpukin batu berdarah jidat saya. Datang Jibril ngasih tawaran, Tile, umpama ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin, saya kata gitu. Lah beda urusan. Kemuliaan adab akhlak Nabi begitu luar biasa. Dibaca lagi dalam Rawi Barzanji, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen sama orang susah. Maka jangan pernah kecil hati, walaupun kita orang miskin tapi Nabi demen sama kita. Maka jangan macam-macam sama orang miskin. Jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam sama orang miskin. Nabi aja sayang sama orang miskin. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi bang. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa gituan? Kita nggak pakai doa gitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, anak jatuh ke belangsak pisan udah. Miskin lengket batu sama kita. Jadi miskin kita dihina, dikatain mulu. Ya bu, jangan ngatain orang susah, jangan ngatain orang miskin. Kadang-kadang dikasih sumbangan raskin. Kan raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang kaya makan raskin kan gak pantes. Orang kaya beda, berasnya raskai. Ya kan bang ya. Lah iyalah, kadang-kadang yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Masya Allah. Padahal kita orang miskin bang, itu udah ada di Undang-Undang Dasar 45, udah amanat Undang-Undang Dasar. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Ya bu, pasal 34. Seluruh kekayaan alam ini, alam Indonesia, alam negeri ini dikuasai sepenuhnya oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33. Apal banget emak Holillah. Jangan-jangan pengacara ini. Pengangguran banyak acara. Ya Allah, jelas, makanya jangan belagu kita. Orang kaya juga jangan belagu sama orang miskin, sok banget. Lu kaya, duit banyak, harta banyak, ntar kalau mati lu siapa yang gali kuburan lu?
Ya kan, yang gotong siapa, yang mandiin siapa, yang tahlilin siapa, lah jangan macam-macam. Disebut kaya ada yang miskin, ya kan? Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua jadi atasan, lalu siapa yang jadi bawahan, ya kan? Nah. Iyalah, Bu. Jelas kita yang kaya jangan pelit sama yang miskin. Kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, dia berobat diporotin sama dokter, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, cengap-cengapan doang, makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi. Ih, amit-amit cabang bayi dah ya bang, ya Allah, dijemur lagi, 8:30 masukin lagi, dijemur lagi. Pas anaknya jemur, anaknya lupa ngangkat. Anaknya main game aja bang, wa ilaha illallah, main ML, wah hajar, sikat, wa ilaha illallah. Pas 11:30 baru ingat, ya Allah, bapak gua belum keangkat. Dia kagak tahu bapaknya udah ulet kering, Pak. Ya ilaha illallah. Ayo kita saling berbagi. Nabi demen sama orang susah, Nabi demen sama orang miskin. Makanya kita himbau, rakyat kita lagi begini, lagi susah, ekonomi susah, kerjaan susah, ya Bu, ya Bu, biar ada dong keadilan, ya enggak? Mentang-mentang 17 Agustus diumumin gaji DPR tunjangannya naik, bola 3 juta sehari, kontrakannya lain lagi 50 juta, belum tunjangan 100 juta, bola girang, saking girang nggak ditaikin, pada joget-joget bang, wah bola balik, bola joget, ya kan. Akhirnya direkam, viral di medsos, akhirnya marah masyarakat, ya bang. Tidak mencerminkan seperti itu, ya enggak, empatinya enggak ada. Dia pada enak-enakan, pada joget-joget karena dapat tunjangan banyak. Rakyat marah, demo di mana-mana. 25 Agustus demo supaya apa? Supaya tunjangan itu diturunin, dihapus semuanya. Kenapa waktu demo 25 Agustus mereka kagak temuin kita masyarakat? Benar. Harusnya temuin, ajak ngomong, diskusi, begitu. Jadi nggak bakalan ada bakar-bakaran. Akhirnya apa? Karena nggak direspon, akhirnya bakar lagi. Ame, sementara yang demo udah tunggangin sama yang lain, akhirnya udah nggak murni itu demo, akhirnya pada bakar-bakaran. Masya Allah. Roy Suryo lagi nyari ijazahnya Jokowi, ngapa ketemunya ijazah Sahroni? Habis jarah semuanya, ya kan. Iya, makanya jangan sembarangan ngomong, ya kan. Jadi pejabat yang enak ngomongnya gitu loh, ya kan. Iyalah, ya Bu. Flash disk. Iya, emang lagi nyari flash disk dia. Namanya yang nyari kayak yang geter-geter gitu tuh. Geter-geter. Korek itu Bu, korek model baru.